Rekan-rekan sekalian, kita sekarang masuk ke topik baru, yaitu tentang sistem orbit. Akan dibahas dalam 2 kali pertemuan. Jadi kali ini adalah bagian pertama dari sistem orbit ya. Dalam bidang geodesi satelit, informasi orbit ini punya peran yang cukup penting ya. Coba kita lihat, jadi ada beberapa peran dari informasi orbit. Nah, yang pertama dalam penentuan posisi ya. Misalnya kita menggunakan uh, Global Navigation Satellite System lah, seperti GPS. Nah, dalam hal ini orbit itu penting karena satelit ini dianggap sebagai titik kontrol ya, tapi yang mengorbit, mengelilingi bumi ya. Jadi tentunya sebagai titik kontrol ya koordinatnya harus seteliti mungkin. Nah, oleh sebab itu informasi orbit pun juga harus seteliti mungkin ya. Jadi informasi orbit dalam konteks position determination ini untuk menghitung koordinat dari satelit di epok-epok tertentu yang nantinya digunakan sebagai koordinat titik tetap untuk menghitung koordinat pengamat di permukaan bumi atau dekat dengan permukaan bumi ya. Misalnya kalau di pesawat dan seterusnya. Jadi itu peran yang pertama ya. Jadi untuk penentuan koordinat satelit. Nah, yang kedua, dalam teknik-teknik pengamatan tertentu ya, katakanlah misalnya untuk pengamatan menggunakan metode satellite laser ranging. Nah, untuk menembak laser ke satelit biasanya pada saat satellite laser ranging tersebut berada di atas pengamat ya. Nah, untuk mengetahui kapan dia berada di atas pengamat, biasanya kita perlu informasi tentang orbit satelit ya. Itu dalam konteks satellite laser ranging. Jadi pada saat satelitnya mau lewat, nah biasanya nanti peralatan laser rangingnya udah siap, begitu dia di atas pengamat langsung ditembak, dan kemudian begitu satelitnya sudah di luar daripada horizon pengamat, ya kemudian pengamatnya bisa istirahat ya, atau bisa untuk mengukur satellite laser ranging lainnya yang misalnya muncul ya. Jadi itu peran yang kedua. Jadi untuk observation planning. Tentunya untuk metode-metode yang lainnya juga bisa ya. Bukan hanya satellite laser ranging ya. Bisa juga untuk GNSS ya. Kita misalnya ingin tahu kapan jumlah satelit paling banyak dan seterusnya ya. Nah, kemudian peran yang ketiga ini receiver aiding ya. Membantu pengamat atau receiver satelit untuk menemukan satelit yang akan diamati. Ini mirip seperti misalnya kasus kedua. Kalau misalnya saya pernah melihat sendiri ya di luar negeri, ada satu sistem pengamatan satelit laser ranging yang sifatnya sudah otomatik dia ya. Jadi begitu misalnya dari informasi orbit sudah diketahui bahwa satelit tersebut akan lewat, itu langsung peralatan secara otomatis mulai bersiap-siap, kemudian dome-nya juga terbuka, dan kemudian juga si receiver-nya atau si katakanlah untuk penembak lasernya itu sudah langsung mencari mengarah ke horizon langit yang kira-kira satelitnya akan lewat ya. Jadi dia membantu si uh, receiver ataupun dalam hal satellite laser ranging transmitter daripada lasernya untuk mempercepat mencari kemana arah satelit ini ya.
Dulu di masa awal-awal GPS, pada saat receiver itu juga masih relatif lebih apa ya, lebih tradisional dan jumlah kanal pengamatan juga lebih sedikit. Itu juga informasi orbit ini penting ya untuk mempercepat receiver tuh menemukan satelit GPS yang akan lewat pada sebentar lagi di mana saja gitu ya. Tapi kalau saat ini karena semua receiver GPS biasanya sudah all in view ya dan kanal pengamatannya juga banyak gitu ya. Maka memang peran orbit untuk receiver aiding ini berkurang ya kalau untuk GPS ya. Tapi kalau mungkin untuk satellite laser ranging atau sistem pengamatan lainnya yang sifatnya lebih aktif itu masih berperan ya. Jadi itu peran yang ketiga. Nah, ini juga peran yang keempat itu untuk satellite selection ya. Jadi kalau misalnya ada metode-metode tertentu yang dia perlu menseleksi, misalnya mengamati satelit mana duluan atau berapa satelit yang sebaiknya diamati dari sebanyak satelit yang tersedia. Nah, ini bisa menggunakan informasi orbit ya. Jadi ini beberapa peran informasi orbit di dalam dunia geodesi satelit, tapi tentunya nanti bisa saja ada peran-peran lain yang uh, bermanfaat ya, tergantung inovasi dari pengguna lah ya. Tapi informasi orbit ini penting lah untuk mengetahui keberadaan satelit, lokasi satelit, dan lain-lainnya ya yang terkait dengan pergerakan satelit di dalam bidang orbitnya. Nah, ini sebagai contoh saja, kalau dalam penentuan posisi nanti memang efek kesalahan orbit ini jadi penting sekali ya. Jadi semakin teliti orbit yang tersedia, maka nantinya ketelitian posisi dari titik di permukaan bumi atau dekat permukaan bumi yang menggunakan informasi orbit tersebut ya akan juga lebih teliti ya, lebih baik. Dan nanti kalau dalam penentuan posisi di geodesi satelit katakanlah menggunakan GPS ya, nanti moda penentuan posisi bisa ada yang namanya absolute positioning, biasanya satu receiver ya mengamati satu satelit, atau differential positioning. Jadi ada dua receiver yang mengamati secara bersamaan satelit dan nanti koordinat satu titik ditentukan relatif terhadap titik lain yang umumnya sudah diketahui koordinatnya ya. Dan ini ilustrasi saja kalau misalnya ada kesalahan orbit. Jadi misalnya orbit yang sebenarnya di sini, jadi satelit sebenarnya bergerak di orbit ini, tapi kemudian dilaporkan dalam ephemeris yang ada di sini, jadi ada kesalahan orbit atau kesalahan ephemeris di sini. Nah, kalau di absolute positioning ya dampaknya lebih direct ya. Tapi kalau di relatif memang akan lebih kecil ya. Meskipun nanti kalau semakin panjang baseline ya dampak kesalahan orbit dalam penentuan posisi juga akan semakin besar. Tapi nanti mungkin kalian akan melihat ini di semester depan ya, di kuliah survei GNSS ya. Tapi ini untuk ilustrasi saja bahwa untuk mendapatkan penentuan posisi yang akurat, kita perlu juga informasi orbit yang akurat ya. Nah, kalau dari segi historis ya, perkembangan ilmu orbit ya, dari zaman dulu memang kalau di lingkungan astronomi, teori orbit ini mulainya dari pengamatan atau studi orbit-orbit planet mengelilingi matahari ya, atau bulan mengelilingi bumi.
ya, karena memang itu yang diamati pada saat tersebut. Dan juga pada saat tersebut kan belum ada satelit-satelit artifisial yang dibuat manusia untuk mengelilingi bumi ya, karena memang ya memang teknologinya belum ada ya. Jadi memang kalau kita lihat astronomi ini kan ilmu yang sudah cukup tua ya. Misalnya kalau yang pertama-tama itu memang Ptolemeus ya. Ini astronomer Yunani. Tapi memang pada saat itu teorinya masih menempatkan bumi sebagai pusat pergerakan ya. Mungkin karena pada saat itu ya manusia melihat matahari terbit kemudian tenggelam dan seterusnya ya, benda-benda langit, bintang dan seterusnya. Jadi menganggap bumi itu masih sebagai pusat pergerakan lah. Yang pertama-tama merubah ini Kopernikus sebenarnya ya. Ini juga astronom. Jadi mengemukakan teori heliosentris dari benda-benda langit ya. Jadi benda-benda langit itu bergerak mengelilingi matahari ya. Meskipun memang Kopernikus karena keterbatasan saat itu ya memang masih hanya melihat sistem matahari kita ya, masih melihat pergerakan planet-planet mengelilingi matahari. Tapi minimal sudah betul lah ya. Jadi dari yang dulunya geosentris Ptolemeus kemudian menjadi heliosentris. Nah, kemudian Kepler yang kemudian bisa menjelaskan lebih detail lah ya dari teori-teori Kopernikus ini ya. Nanti kita lihat ada beberapa perbaikan yang dilakukan Kepler terhadap teori Kopernikus ya. Meskipun memang Kepler ini masih menurunkan hukum-hukumnya tentang pergerakan planet mengelilingi matahari ini secara empiris dia ya. Jadi dia menggunakan data-data pengamatan dari asistennya ini sebenarnya astronom juga Tycho Brahe ya. Jadi memformulasikan hukum-hukum pergerakan benda-benda langit, tapi masih secara empiris lah ya. Baru kemudian yang Newton memberikan prinsip-prinsip atau landasan-landasan matematis analitis terhadap hukum-hukum Kepler ya. Jadi ini sekedar gambaran saja, jadi masa hidup semuanya ini ya. Jadi memang Kopernikus lebih awal. Kalau Tycho Brahe dan Johannes Kepler ini memang sejaman karena mereka memang bekerja sama. Jadi memang kalau tidak salah Tycho Brahe ini asistennya Johannes Kepler ya. Dan kemudian Sir Isaac Newton ini datang belakangan ya. Jadi hukum Newton ini yang kemudian menjelaskan secara matematis, secara analitis hukum-hukum Kepler ya. Nanti kita lihatlah ininya ya. Kalau kita lihat jumlah satelit artifisial ya, satelit buatan manusia yang mengelilingi bumi saat ini cukup banyak ya. Ini dari situs yang melaporkan tentang status satelit buatan manusia saat ini yang ada yang mengelilingi bumi ya. Pada Januari tahun ini 2021 total ada 3.372 satelit ya yang mengorbit bumi, satelit buatan ya. Kalau satelit alam kan satu ya, bulan ya. Dan memang negara yang paling banyak ya ini Amerika ya, 1897. Kemudian Cina lumayan banyak ya. Ini Rusia, kemudian jadi 3 negara besar inilah ya, Amerika, Cina dan Rusia. Negara-negara lain kalau digabungkan ini Eropa, Jepang ya, termasuk Indonesia. Ini ada di sini ya.
Indonesia banyaknya satelit-satelit komunikasi tentunya ya. Nah, kita lihat di sini satelit-satelit yang dari segi ketinggian orbit ya. Ini ada low Earth orbit, jadi ini yang satelit berketinggian rendah ya. Ini yang menengah. Kemudian satelit geo ini yang geosinkronus ya. Ini satelit-satelit komunikasi banyaknya ya. Dan ada yang satelit yang sifatnya elliptical ya. Paling banyak kita lihat memang satelit LEO ya di sini ya. Jadi LEO ini satelit-satelit remote sensing, intelligent, jadi yang low Earth orbit ya. Itu memang paling banyak ya. Kita lihat sampai 2612. Kalau satelit-satelit seperti GPS, satelit navigasi ya, Galileo, Beidou, itu di medium Earth orbit ya. Nah, kalau elliptical memang lebih sedikit ini ya, 59. Nah, kemudian kalau di Amerika sendiri kita lihat yang paling banyak memang satelit komersial ya. Ini yang remote sensing, satelit umumnya remote sensing ya. Kemudian juga satelit-satelit komunikasi ya, cuaca dan seterusnya ya. Kemudian satelit militer juga lumayan banyak nih ya kalau Amerika ya untuk intelijen. Kemudian ada satelit yang dimiliki pemerintah. Kalau satelit navigasi seperti GPS itu masuk di sini ya. Dan kemudian ada satelit-satelit yang ini dimiliki pihak sipil ini ya. Ini juga menarik ini, sipil tapi dia tidak komersil ya. Mungkin nanti bisa dipelajari lah ya. Dan ini kita lihat perkembangan negara yang punya satelit ya. Jadi ini 1966 dan ini tahun kemarin ya, 2020. Jadi kalau dulu itu lebih banyak negara yang belum punya satelit, bahkan Indonesia kita lihat 1966 ini belum kan. Tapi sekarang Indonesia sudah. Tapi kalau 2020 ini misalnya Papua New Guinea belum. Ini ada beberapa negara yang belum ini ya. Ini mungkin kalau kita lihat ini Myanmar ini juga belum. Dan beberapa sejumlah negara Afrika, ini Yaman juga belum. Kemudian beberapa negara di Amerika Selatan ya. Tapi sebagian besar itu sudah punya satelit sendiri ya. Dan ada beberapa negara yang punya fasilitas untuk launching satelit sendiri ya. Misalnya seperti Amerika dia punya, Rusia, Cina, India ya. Kemudian ini menarik juga ada beberapa negara Eropa dan juga ini Iran juga ya punya kemampuan untuk launching satelit ya. Jadi ini posisi saat ini, jadi memang cukup banyak lah ya satelit-satelit artifisial untuk berbagai keperluan. Dan nanti di antara ini tentunya ada satelit-satelit yang digunakan untuk bidang geodesi dan geomatik ya. Misalnya satelit-satelit navigasi, satelit remote sensing ya. Biasa dua satelit itu yang banyak digunakan di bidang geodesi dan geomatika untuk survei pemetaan maupun untuk pengamatan bumi secara umum ya. Nah, nanti kita lihat kalau kita berbicara tentang orbit satelit, memang nanti sistemnya ini banyak sih ya. Jadi kalau kita bicara tentang satellite constellation system ini memang pertama tentunya mulai dari peluncuran satelit ya. Kemudian satelit-satelit tersebut biasanya nanti tidak satu lah ya, biasanya ada teman-temannya dalam satu sistem ya. Kemudian juga ada segmen sistem kontrolnya. Karena nanti kalau misalnya saudara bertanya siapa yang menentukan orbit
Jadi yang meluncurkan satelit, kemudian membawa satelit ke orbit yang direncanakan, kemudian menentukan parameter-parameter orbitnya, kemudian menjaga agar satelit itu beroperasi sesuai spesifikasi ya. Kemudian kalau ada problem dengan satelit, siapa yang ya istilahnya memperbaiki, memaintain ya. Nah, itu semua segmen sistem kontrol ya. Nah, ini contoh saja, ini segmen sistem kontrolnya GPS ya, satelit GPS yang tersebar di seluruh dunia ya, yang mengamati satelit dari seluruh dunia. Karena apa? Karena satelit itu kan mengorbit bumi kan, berarti ya stasiun segmen sistem kontrolnya harus tersebar merata di seluruh permukaan bumi ya, sehingga bisa menentukan orbit satelit yang ketelitiannya homogen lah ya, untuk secara global ya. Ini penting. Dan nanti tentunya di segmen sistem kontrol ini tentunya ya perlu sumber daya manusia ya. Ini semacam ruang kontrol biasanya ini kalau tidak salah ruang kontrol yang satelit di Eropa nih, Galileo atau apa ya, saya kurang ingat, tapi umumnya bentuknya semacam inilah ya, ada layar besar untuk memantau pergerakan satelit, jejak satelit bisa dilihat, kemudian ada sejumlah orang yang mengamati terus-menerus ya, tentunya menggunakan komputer dan teknologi ICT yang canggih lah ya. Nah, kemudian yang harus juga nanti diperhatikan ya, satelit itu bergerak mengelilingi bumi itu kan di dalam lingkungan angkasa yang tidak apa ya, tidak damai begitu saja ya. Nah, nanti kita pelajari lah ya. Lingkungan angkasa ini juga lingkungan yang cukup hostile lah untuk satelit ya. Sehingga nanti mulai dari material satelit, kemudian bagaimana dengan energinya dan seterusnya itu harus mulai diperhatikan ya. Jadi ada space environment yang juga perlu diperhatikan. Dan saudara lihat nanti di sini ya berbagai bidang ilmu ya terlibat lah ya. Dari sini mulai space physics, space material, segala macam lah ya. Di sini ya ICT, kemudian kalau geodesi geomatika kita biasanya aplikasinya ya, memanfaatkan saja ya data-data yang dikirimkan oleh satelit atau kita melakukan pengukuran-pengukuran ke satelit ya. Nah, kalau kita melihat pergerakan satelit mengelilingi bumi ya, jadi nanti kita lihat memang nanti kita pelajari pelan-pelan. Jadi memang karakteristik pergerakan satelit mengelilingi bumi ini secara umum dapat dijelaskan dengan hukum-hukum Kepler dan hukum-hukum Newton ya, yang dikeluarkan oleh Johannes Kepler yang hidup di abad 16 sampai 17 ini ya. 1571-1630, dan hukum-hukum Newton ya yang dikeluarkan oleh Sir Isaac Newton yang hidup memang sesudah Kepler ya. Jadi kalau kita lihat di sini sesudah Kepler wafat baru kira-kira 12 tahun kemudian Newton lahir ya. Ini menarik juga ya. Jadi hukum-hukum Kepler yang diturunkan secara empiris kemudian dibuktikan secara matematis ya dengan berdasarkan hukum-hukum Newton ya. Dan nanti pergerakan satelit mengelilingi bumi, satelit apa saja ya, mau satelit navigasi, satelit remote sensing ya, kemudian satelit komunikasi, satelit cuaca ya, semuanya nanti bisa dijelaskan dengan hukum-hukum Kepler dan hukum Newton ya. Dan nanti kita lihat lah ya bagaimana karakteristik pergerakan satelit mengelilingi bumi ya. Nah, kita lihat coba hukum Kepler ya. Jadi hukum Kepler ini awalnya tidak menjelaskan pergerakan satelit mengelilingi bumi ya.
karena memang satelit artifisial pada saat itu belum ada. Jadi Kepler ini juga menggunakan data-data astronomi. Jadi hukum Kepler ini menjelaskan pergerakan planet-planet mengelilingi matahari ya. Jadi dikeluarkannya sendiri selama 10 tahun. Nanti ada 3 hukum Kepler ya. Ini nanti kita jelaskan satu persatu. Tapi saudara bisa baca misalnya yang pertama, orbit planet itu elips. Kemudian garis matahari setiap planet menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama, dan seterusnya ini ya. Tapi nanti kita lihat sesudah ini kita lihat lebih detail ya. Tapi intinya hukum Kepler itu ada 3, dan hukum Kepler itu memodifikasi teori heliosentris dari Kopernikus yang hidup sebelumnya ya. Contohnya kalau Kopernikus meskipun teorinya sudah heliosentris, tapi Kopernikus menganggap orbit planet itu lingkaran. Nanti oleh hukum Kepler di update lah ya, bukan lingkaran tapi elips. Kemudian matahari berada di pusat orbit, nanti oleh Kepler di update bahwa matahari itu bukan di pusat orbit tapi di titik fokus, salah satu titik fokus dari orbit yang elips ya. Kemudian kalau Kopernikus kecepatan planet dalam orbit konstan, kalau menurut Kepler tidak ya, tidak konstan ya. Tapi nanti kita lihat ya. Dan seperti sudah disampaikan sebelumnya, jadi Kepler ini memformulasikan hukum-hukumnya ini secara empiris ya, menggunakan data-data pengamatan yang dikumpulkan oleh Tycho Brahe ya, asistennya ini yang bekerja untuk Kepler ya, seorang astronom Denmark ya. Nah nanti kita lihat bagaimana formulasinya. Nah meskipun memang hukum Kepler ini awalnya memang untuk menjelaskan pergerakan planet mengelilingi matahari, tapi nanti ya bisa diadopt langsung untuk menjelaskan pergerakan satelit mengelilingi bumi ya. Nah, kalau kita melihat pergerakan satelit mengelilingi bumi berlandaskan pada hukum Kepler ya, nanti ada beberapa asumsi sebenarnya ya, karena asumsi ini yang digunakan juga oleh Kepler di awalnya ya. Jadi ini asumsi untuk pergerakan Keplerian. Jadi pertama asumsi dari pergerakan Keplerian ini two body problem ya. Jadi Kepler hanya melihat interaksi antara satelit dengan bumi ya, two body problem. Jadi pergerakan satelit hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat sentral bumi ya. Jadi adanya matahari, bulan atau benda-benda langit lainnya ini tidak diperhitungkan atau dianggap tidak ada lah ya dalam pergerakan Keplerian dari satelit mengelilingi bumi ya. Kemudian juga asumsi berikutnya, orbit ini, bidang orbit itu tetap dalam ruang, tidak bergerak, tidak berotasi atau tidak apapun ya. Jadi dia bidang orbitnya fix ya dalam ruang. Meskipun ya memang ikut berevolusi dengan bumi mengelilingi matahari ya, tapi dalam pergerakan Keplerian ini dia melihat two body problem ini ya, dan bidang orbitnya fix. Bidang orbitnya tidak berubah-ubah. Kemudian asumsi berikutnya, massa satelit dianggap tidak berarti dibandingkan massa bumi ya. Nah kalau ini sih oke ya. Saya pikir ini asumsi yang bisa diterima ya. Kemudian asumsi berikutnya, satelit dianggap bergerak dalam ruang hampa ya. Tidak ada atmosfer ya, tidak ada atmospheric drag ya.
Jadi memang meskipun asumsi-asumsi ini secara umum itu benar secara umum ya, tetapi nanti untuk aplikasi-aplikasi yang lebih detail kita harus mengadjust ya. Jadi kalau misalnya two body problem kan tidak bisa digunakan untuk keperluan yang sangat detail ya. Tapi kalau secara umum oke lah ya. Nanti kalau untuk aplikasi-aplikasi yang lebih detail kita harus memperhitungkan juga ya ada matahari, bulan, benda-benda langit lainnya ya. Kemudian juga nanti kita lihat bahwa bidang orbit ini tidak tetap dalam ruang ya, meskipun dia bergerak sedikit-sedikit tapi ya tetap harus diperhitungkan. Kemudian satelit bergerak di dalam atmosfer ya, jadi atmospheric drag itu nanti ada, nah itu harus diperhitungkan ya. Kemudian juga karena kita melihat ada matahari, memperhitungkan matahari, ya berarti nanti tekanan radiasi matahari juga harus diperhitungkan ya, kalau untuk yang kecil-kecil ya. Tapi secara umum pergerakan Keplerian, asumsi-asumsi ini, asumsi-asumsi yang secara umum ini benar ya untuk level tertentu yang level general secara umum ya. Tapi nanti kalau level yang perlu ketelitian lebih detail, nah itu baru kita melihat hal-hal yang kecil-kecilnya atau ya hal-hal yang lebih detail dibandingkan asumsi-asumsi umum ini ya. Kita lihat sekarang hukum Kepler pertama. Nah, hukum Kepler pertama ini diterbitkan atau diumumkan oleh Kepler tahun 1609 ya. Jadi kalau Kepler lahir 1571, Kepler mengeluarkan hukum pertamanya ini saat dia berusia 38 tahun ya. Jadi masih cukup muda. Nah, hukum Kepler pertama ini menyatakan orbit suatu planet itu elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya ya. Jadi kalau ini elips ya, elips kita tahu ada dua titik fokus ya. Nah, menurut hukum Kepler pertama itu planet mengelilingi matahari dan matahari itu berada di salah satu titik fokusnya ya. Dalam gambar ini kita taruh di sini lah ya. Ini sebagai ilustrasi ya. Ini matahari, ini planet. Nah, nanti titik yang paling dekat ini namanya biasanya disebut perihelion dan yang paling jauh aphelion ya. Ini menarik juga ya. Jadi kalau kita coba bayangkan pada saat Kepler ini mencoba menyusun hukum Kepler pertama ini, tentunya kan dia punya data-data pengamatan pergerakan planet ya yang diamati ya. Nah, coba dibayangkan saat itu tentunya Kepler itu berusaha pertama tentunya berangkat dari Kopernikus dulu deh ya. Kopernikus, teori Kopernikus sebelumnya sudah ada menyatakan bentuknya lingkaran ya. Jadi kemudian mungkin Kepler tinggal melihat apakah betul lingkaran, mungkin ternyata tidak. Jadi Kepler ini juga seorang mathematician ya. Dan dari data pengamatan dia, memang dia bisa menghitung ya bahwa eksentrisitas dari orbit-orbit planet ini ternyata ada eksentrisitasnya ya, tidak nol persis ya. Berarti memang bukan lingkaran ya. Kalau lingkaran kan dia nol persis ya. Ya saya kurang tahu juga secara detailnya bagaimana Kepler ini memformulasikan secara detail ya hukum Kepler ini dalam artian
struggling dari pemikirannya bagaimana dia sampai keluar semacam hukum Kepler 1 ini ya. Tapi mungkin kalau tebakan kita mungkin ya karena dia menghitung eksentrisitas dari orbit dan Kepler melihat semuanya tidak ada yang nol ya. Semuanya elips ini berarti ya. Meskipun bentuk elipsnya eksentrisitasnya berbeda-beda ya. Kita lihat memang Pluto yang paling eksentrisitasnya paling besar ya. Kemudian Merkurius yang paling mendekati lingkaran itu kalau kita lihat ya Venus dan Neptunus ya. Kalau bumi ini 0,0167 ya. Mirip lingkaran tapi sudah elips ya. Jadi dari data-data eksentrisitas ini maka keluar hukum Kepler pertama ini ya. Orbit suatu planet mengelilingi matahari itu elips di mana matahari berada di salah satu titik fokusnya. Nah, kalau kita lihat bumi saja ya, kalau bumi itu ya nanti jarak antara bumi ke matahari rata-rata ini, kemudian bumi mengelilingi matahari 1 tahun bintang ya, jadi kira-kira 365,256 hari. Nah, nanti terletak salah satu fokusnya itu barycenter pusat massa sistem bumi matahari ya. Dan kalau kita melihat eksentrisitasnya memang sangat kecil ya. Jadi memang sebenarnya kalau dari luar angkasa mungkin kalau kita melihat orbit bumi mengelilingi matahari ya seperti lingkaran ya. Dan nanti kita lihat memang sebenarnya matahari ini kalau dalam kasus bumi ya lebih dekat ke pusat orbitnya ya. Jadi meskipun dia berbentuk elips, tapi umumnya planet-planet ini mendekati lingkaran lah ya, kecuali Merkurius dan Pluto ini ya, yang kelihatan sekali elipsnya ya. Kalau hukum Kepler pertama ini kita bawa untuk kasus satelit mengelilingi bumi, maka bunyinya kira-kira akan semacam ini ya. Jadi orbit suatu satelit yang mengelilingi bumi akan berbentuk elips dengan bumi, dalam hal ini pusat bumi, berada pada salah satu titik fokusnya ya. Ini kita gambarkan di sini ya. Bisa saja nanti di salah satu titik fokus yang lainnya di sini bisa saja ya. Tergantung bentuk orbitnya ya. Nah, tapi yang perlu dicatat di sini bahwa semua orbit satelit itu nanti pasti akan melalui pusat bumi ya. Jadi dalam artian kalau ini ada bumi, tidak mungkin ada satelit yang orbitnya misalnya hanya berputar di atas kutub utara semacam ini. Dia tidak mungkin ya. Kemudian juga tidak mungkin juga orbit semacam ini ya, misalnya ya. Jadi semua orbit satelit mengelilingi bumi, inklinasinya dalam arah manapun, dia tetap bidang orbitnya itu pasti nanti harus melalui pusat bumi ya. Dan ini sebenarnya nanti kemudian bisa lebih mudah dijelaskan menggunakan hukum gravitasi Newton ya, yang datang belakangan ya. Kan ini tahun 1609 hukum Kepler pertama ini dikeluarkan untuk menjelaskan pergerakan planet mengelilingi matahari ya. Nah, karena orbit satelit mengelilingi bumi itu bidang orbitnya harus melalui pusat bumi, kalau dipotongkan, maka ada beberapa implikasi praktis ya.
Jadi yang jelas yang pertama, bidang orbit satelit akan selalu melalui pusat bumi ya. Kalau kita seolah-olah secara maya kita potongkan gitu ya. Nah, seperti kita ketahui sudut antara bidang orbit dengan bidang ekuator itu namanya inklinasi biasanya ya. Nanti ini kita lihat dalam pertemuan lebih lanjut sebenarnya ya. Tetapi karena bidang orbit itu harus selalu melalui pusat bumi, maka nanti kita lihat bahwa lintang dari tempat peluncuran satelit itu sama dengan inklinasi minimum dari bidang orbit satelit. Dalam artian kalau kita meluncurkan satelit misalnya dari lintang katakanlah lintang A, maka nantinya inklinasi dari bidang orbit satelit itu adalah A atau lebih besar dari A. Nggak mungkin lebih kurang dari A ya. Jadi kalau kita meluncurkan satelit misalnya dari lintang ini, kemungkinan inklinasinya nanti ya lebih besar ya. Karena dia tetap harus melalui pusat bumi kan. Tidak mungkin dia inklinasinya kemudian lebih kecil karena nanti dia tidak akan melalui pusat bumi ya. Itu implikasi praktisnya. Makanya kalau kita lihat tempat-tempat peluncuran satelit itu selalu diambil di lokasi-lokasi yang mendekati ekuator, mendekati nol ya. Karena kalau dia diluncurkan dari lintang 0 derajat, maka inklinasinya bisa lebih besar dari 0 ya. Tapi kalau dia diluncurkan di lintang misalkan 60, maka nanti orbit satelit yang langsung bisa diperoleh itu ya minimum 60 atau lebih besar ya. Nah, kalau seandainya kita ingin mendapatkan orbit dengan inklinasi lebih rendah daripada lintang tempat peluncuran, misalnya seperti tadi kalau 60 derajat tapi kita diluncurkan dari lintang 60 tapi kita ingin satelitnya nanti orbitnya berinklinasi 30. Nah, ini nggak bisa langsung ya. Nanti caranya biasanya diluncurkan dulu ke parking orbit, katakanlah parking orbitnya inklinasinya sama 60 derajat. Kemudian begitu lewat ekuator diluncurkan lagi yang kedua ke inklinasi yang dimaksud ya. Tapi ini biasanya prosesnya lumayan kompleks dan agak mahal ya. Jadi makanya biasanya negara-negara seperti Amerika dia peluncuran satelitnya dia cari yang lintang paling bawah, lokasi-lokasi paling selatan ya. Misalnya di Cape Canaveral, di Houston gitu ya. Semacam itu ya. Perancis juga biasanya menggunakan French Guiana ya, yang dekat dengan ekuator untuk peluncuran-peluncuran satelitnya. Jadi Indonesia sebenarnya punya posisi yang bagus ya untuk peluncuran satelit ya. Dulu kita misalnya di Biak ya, Biak itu juga dekat dengan ekuator. Kalau Indonesia punya jasa pelayanan peluncuran satelit sebenarnya ya akan laku mungkin ya. Tapi walau alam lah ya ininya. Selanjutnya kita lihat hukum Kepler kedua. Jadi hukum Kepler kedua ini berbunyi sebagai berikut. Garis yang menghubungkan matahari ke suatu planet yang mengelilingi matahari tentunya ya, itu akan menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama ya. Nah, hukum kedua ini dikeluarkan pada tahun yang sama seperti hukum Kepler pertama ya, tahun 1609. Nah, ilustrasinya mungkin bisa dilihat di sini untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Jadi ini ada suatu planet yang mengelilingi matahari
Kemudian kita lihat ini ada waktu katakanlah T1, T2, T3, T4 sampai T6 ya. Nah, menurut hukum Kepler kedua, kalau periode waktu antara T2, T1 itu sama dengan T4 dikurangin T3 dan sama dengan T6 kurang T5, maka luasan yang disapu yaitu dalam hal ini A, B, dan C, ini luasannya, itu akan sama. Jadi kalau periode waktunya sama, maka luasan yang disapu oleh garis penghubung matahari planet tersebut itu akan sama ya. Jadi ini hukum Kepler kedua. Dan kita lihat nanti berarti si planet itu dia akan bergerak lebih cepat di sini ya. Karena dia harus menyapu luas yang sama. Jadi kalau dia lebih dekat, dia akan bergerak lebih cepat ya. Kemudian kalau dia lebih jauh seperti di sini, nah ini antara T5 dan T6 ini akan lebih lambat dibandingkan kecepatannya antara T3 dan T4. Dan T3, T4 ini akan lebih lambat daripada pergerakannya pada saat T1 ke T2 ya. Nanti ini sebenarnya bisa dibuktikan dengan hukum Newton ya, masalah kecepatan ini ya. Tapi nanti kita lihat ya. Tapi ini konsekuensinya salah satunya ya. Dan kalau kita lihat memang ini bisa dibuktikan sebenarnya secara matematis. Nanti mungkin bagi yang tertarik bisa mempelajari rumus di bawah ini dan juga ilustrasi ini ya. Jadi memang bisa dibuktikan bahwa nanti rate perubahan luasan ya A terhadap waktu itu akan konstan ya. Jadi delta A per delta T itu konstan sehingga kalau delta T-nya sama ya memang delta A-nya juga akan sama ya. Nanti coba kalian pelajari ini ya. Ini matematiknya tidak terlalu susah ya. Tapi bisa dilihat di sini bahwa memang bisa dibuktikan secara matematis bahwa delta A per delta T itu konstan ya untuk kasus planet mengelilingi matahari ini ya. Ini hukum Kepler kedua. Nah, kalau untuk satelit tentunya formulasinya ya mirip ya. Jadi bisa kita katakan bahwa garis dari pusat bumi ke setiap satelit itu akan menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama ya. Jadi dalam kasus ini kalau ini waktunya delta T dan di sini sama dengan delta T, maka luasan yang disapu ini pun akan sama ya, yaitu A dalam hal ini. Dan implikasi praktisnya dalam kasus satelit yang mengelilingi bumi, yang pertama tentunya kecepatan satelit dalam orbit tidak konstan ya. Kalau dia bentuknya lingkaran persis murni itu akan konstan. Tapi karena ini elips, maka kecepatan satelit dalam orbit tidak konstan. Yang paling cepat itu nantinya pada saat dia berada di perigi ya. Perigi ini adalah titik yang paling dekat ya dengan bumi. Kalau titik yang paling jauh namanya apogi. Nah, nanti kecepatan di apogi ini paling rendah, yang di perigi paling tinggi. Nah, di tempat lainnya sepanjang orbit ya berarti antara kedua kecepatan ini ya, antara minimum dan maksimum ini. Nah, karena kecepatan satelit di perigi ini maksimum, nanti biasanya ketinggian perigi ini akan menentukan usia satelit biasanya ya. Karena apa? Karena kita lihat nanti kalau satelit itu semakin rendah, semakin dekat dengan permukaan bumi,
maka dia akan bergerak di dalam atmosfer yang juga densitasnya semakin besar ya. Kalau atmosfer itu kan densitasnya mendekati permukaan bumi semakin besar, kalau semakin ke atas semakin densitasnya semakin kecil ya. Nah ini sedangkan kecepatan satelit di perigi itu kalau semakin rendah dia semakin cepat ya. Jadi kalau dia semakin rendah dia akan semakin cepat, tapi dia juga akan menghadapi atmosfer yang semakin padat. Nah akan terjadi nanti kita lihat yang namanya atmospheric drag ya. Dia akan berhadapan dengan tekanan atmosfer yang lebih besar dan akibatnya nanti tinggi perigi akan cepat berkurang dan lama-lama satelitnya bisa jatuh ke permukaan bumi ya karena terus berkurang. Jadi biasanya semakin rendah tinggi perigi, umur satelit itu akan semakin pendek, dan semakin tinggi perigi, umur satelit biasanya semakin panjang ya. Ini nih implikasi berikutnya ya dari hukum Kepler kedua. Nah, kemudian implikasi lainnya adalah kalau kita ingin mendesain katakanlah suatu satelit pemantau ya, satelit surveillance, satelit militer, biasanya kita akan menempatkan perigi di atas target areanya ya. Karena apa? Karena dia biasanya perlu memantau cepat dan kemudian perlu pergi cepat kan. Jadi dia harus cepat melalui daerah yang akan dipantau. Nggak bisa kalau misalnya kita ingin memantau, apoginya justru ditaruh di atas daerah dipantau. Nanti malah ketahuan ya, karena satelitnya berjalan lambat di atas daerah yang dipantau. Jadi kalau untuk satelit pemantau penyelidik, nah itu biasanya perigi ditaruh di atas kawasan yang akan dipantau, di atas target ya. Tapi berbeda dengan satelit untuk keperluan komunikasi misalnya, justru biasanya kita ingin agar satelit tersebut berada selama mungkin di atas daerah target ya. Nah makanya kalau untuk keperluan komunikasi, apoginya itu kita taruh di atas target. Meskipun nanti kita lihat sekarang ini satelit-satelit komunikasi biasanya orbitnya itu geostasioner bahkan ya. Bahkan dibuat seolah-olah dia selalu berada di apoginya itu atau seluruhnya bahkan ya dibuat mendekati lingkaran. Nanti kita lihat nanti ada dibuat orbitnya itu seperti berbentuk lingkaran di ekuator dan kecepatannya itu dibuat sama dengan kecepatan rotasi bumi sehingga seolah-olah satelit tersebut selalu berada di atas wilayah tertentu ya. Itu satelit komunikasi yang umum digunakan ya, orbitnya seperti itu. Tapi kalau ada ingin mendesain satelit komunikasi yang orbitnya berbentuk elips, maka ya salah satu caranya apoginya yang kita taruh di atas daerah target ya. Atau untuk satelit-satelit lainnya, misalnya satelit yang justru kita ingin mempelajari suatu wilayah lebih lama ya, misalnya satelit apalah ya, untuk Earth observation kita ingin dia berada lebih lama di wilayah tertentu, ya apoginya kita taruh di atas wilayah tersebut ya. Jadi ini tergantung aplikasi lah nantinya ya. Nah, selanjutnya kita lihat hukum Kepler ketiga ya. Nah, hukum Kepler ketiga ini cukup lama jedanya dengan hukum Kepler 1 dan 2 ya. Kira-kira 10 tahun ya. Mungkin
kalau suasana kebatinannya kita bayangkan, ya mungkin Kepler setelah mengeluarkan hukum Kepler 1 dan 2 ya tetap bekerja ya. Dia ingin mencari apalagi yang bisa pola-pola apa yang bisa diturunkan dari data pengamatan planet mengelilingi matahari yang dia punya ya. Kebayang ya. Jadi ini coba kalau kita lihat hukum Kepler 3 ini bunyinya untuk setiap planet, kuadrat periode orbit planet proporsional dengan pangkat 3 dari sumbu panjang orbitnya. Atau kalau mau dibuat lebih sederhana, periode orbit kuadrat dibagi dengan sumbu panjang orbit pangkat 3 itu akan konstan ya. Jadi periode orbit kuadrat itu proporsional terhadap sumbu panjang orbit pangkat 3. Kalau kita lihat memang formulasi semacam ini bisa kita maklumi lah ya, kenapa perlu waktu 10 tahun ya. Mungkin Kepler juga berusaha menghitung, mencoba-coba dan segala macam ya. Sehingga dia dapat formulasi semacam ini. Dan harus kita ingat bahwa Kepler itu bekerja secara empiris ya, berdasarkan data ya. Dan memang hebatnya baru kemudian pada tahun 1687, yaitu begitu ada nih hukum gravitasi Newton, baru bisa dibuktikan secara matematis memang ini betul gitu ya. Jadi 1687 ke 1619 ini kan kira-kira 70 tahun ya, 70 tahun kurang ya, 68 tahun. Dan nanti kita lihat memang dengan hukum gravitasi Newton, kalau ini kita lihat ya, ini gaya gravitasi dan gaya sentripetal kita samakan gitu ya. Kita turunkan rumusnya, nanti memang akan keluar bahwa A pangkat 3 per T kuadrat itu memang sama dengan GM per 4V kuadrat ya. GM ini konstanta gravitasi ya, universal matahari ya. Karena ini planet mengelilingi matahari kan, jadi konstanta gravitasinya konstanta gravitasi matahari. Dan massa bumi dia bisa diabaikan terhadap massa matahari. Jadi kalau kita lihat formulasi semacam ini ya memang kita bisa maklumi ya kenapa Kepler itu perlu waktu 10 tahun ya sejak hukum Kepler 1 dan 2-nya ya. 10 tahun itu waktu yang lama saat itu ya. Mungkin Kepler coba-coba macam-macam gitu ya. Dan T kuadrat per A pangkat 3 atau A pangkat 3 per T kuadrat ini kan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah untuk keluar hanya berdasarkan data-data empiris ya. Kalau kita bayangkan saat itu ya, suasana kebatinannya. Tapi kemudian ya hebatnya ya memang karena hukum Kepler 3 itu betul, dia bisa dibuktikan kemudian dengan hukum gravitasi Newton ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi hukum Kepler ketiga ini diturunkan secara empiris ya oleh Kepler menggunakan data-data pengamatan astronomis pergerakan sejumlah planet yang mengelilingi matahari sampai tahun 1618 ya. Dan hukum Kepler ketiganya kan setahun kemudian ya, 1619 dikeluarkan. Dan ini data-data yang digunakan oleh Kepler pada tahun 1618 ya. Jadi di sini ada yang digunakan 6 planet ya. Dan ini jarak menengahnya, jarak rata-ratanya ke matahari dalam astronomical unit ya, AU. Di mana 1 AU itu sama dengan jarak rata-rata dari bumi ke matahari ya, yang sekitar 149 juta kilometer tersebut ya. Nah, kemudian ini periode dalam hari,
Dan kemudian kalau dibagi R pangkat 3 per T kuadratnya, ini ada dalam unit ini, itu Kepler menemukan hampir mirip-mirip ya angkanya ya. Sehingga Kepler kemudian mendefinisikan hukum Kepler ketiganya itu ya, bahwa R pangkat 3 itu proporsional dengan T kuadrat ya. Nah, kemudian para astronom modern juga akan terus melakukan pengamatan terhadap planet-planet. Dan ini contoh saja, jadi data pergerakan planet mengelilingi matahari pada tahun 2018, dan kalau diterapkan hukum Kepler ketiga, di sini kita lihat R3 per T kuadratnya juga hampir mirip-mirip ini ya. Jadi kita lihat nanti kalau dalam konteks hukum gravitasi Newton yang membedakan planet satu dengan planet lainnya mungkin nanti masanya ya. Jadi masanya itu berbeda-beda sehingga mungkin di perhitungannya ada tidak persis mirip-mirip ya di sini ya. Di samping mungkin tentunya juga mungkin ada dari kesalahan dari data pengamatan ya, di mana untuk setiap planet mungkin berbeda-beda ya, tidak persis sama. Dan hukum Kepler ketiga ini seperti sudah dijelaskan sebelumnya itu bisa dibuktikan secara matematis menggunakan hukum gravitasi Newton ya, yang datang kemudian ya. Jadi kalau hukum Kepler ketiga 1619, hukum gravitasi Newton itu 1687 ya. Jadi kira-kira 68 tahun lah ya sesudahnya ya, bisa dibuktikan dengan hukum gravitasi Newton. Dan nanti kalau kita plot ya, kalau kita plot misalnya periode orbit kuadrat ya dalam arah sumbu X, dan ini sumbu panjang pangkat 3 dalam astronomical unit ya. Nanti kita lihat bahwa memang semuanya itu berada dalam satu garis lurus ya. Dan sehingga nantinya sebenarnya ini bisa digunakan untuk memprediksi keberadaan benda-benda langit lainnya ya di sepanjang garis ini ya. Jadi itu juga yang menarik nantinya ya. Jadi hukum Kepler 3 ini bisa juga digunakan untuk menemukan mungkin saja ada planet-planet lain yang berada di satu garis ini ya, karena dia mewakili hukum Kepler ketiga. Jadi semua planet yang lain yang mengelilingi matahari kalau ada ya dia harus berada di garis lurus ini ya, kalau diplot ya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk kasus satelit mengelilingi bumi, berarti ya nanti sama ya. Untuk satelit mengelilingi bumi berarti periode kuadrat suatu satelit yang mengelilingi bumi yaitu akan proporsional dengan sumbu panjangnya pangkat 3 ya. Sehingga nanti kalau kita punya dua satelit yang sumbu panjangnya sama, misalnya A ya, maka nanti otomatis periodenya juga akan sama ya. Periode dari masing-masing satelit tersebut akan sama. Tidak tergantung kepada parameter orbit lainnya ya, tidak tergantung kepada eksentrisitasnya, inklinasinya ya. Itu tidak tergantung ya. Selama sumbu panjangnya sama, maka periodenya akan sama ya. Tentunya nanti kita lihat berarti kalau dalam kasus 2 ini karena periodenya harus sama ya, berarti kecepatan satelit di orbit yang ini berarti akan lebih cepat dibandingkan dengan yang di orbit yang lebih besar ini ya.
Nah, kalau sumbu panjang orbitnya tidak sama, ya kebalikannya, maka periodenya tidak akan sama. Mau bentuk uh, orbitnya semacam apapun, inklinasinya, eksentrisitasnya, selama sumbu panjangnya tidak sama, periodenya tidak akan sama ya. Jadi kalau di sini ya karena A1 tidak sama dengan A2 dan ini hukum Kepler ketiga, berarti T1-nya pasti tidak akan sama dengan T2 ya. Tidak akan sama dia T1 dengan T2. Dan juga kalau kita plot ya, misalnya kalau kita plot katakanlah sejumlah satelit yang mengorbit bumi, jadi misalnya kita plot sumbu X-nya, misalnya semi major axis-nya, sumbu panjangnya, dan yang Y-nya itu periodenya, nanti dia akan berada dalam suatu kurva tertentu ya. Dan nanti kita ambil satelit-satelit lainnya yang mengelilingi bumi juga pasti akan terletak di grafik ini ya. Bisa dicoba nanti ya. Apakah itu satelit navigasi, katakanlah satelit remote sensing, satelit cuaca ya. Apakah satelit militer, selama dia mengelilingi bumi, ya nanti kalau diplot dia akan berada di semua satu garis ini ya. Itu menarik juga nantinya ya. Bisa dites lah nantinya ya. Dan nanti tugasnya salah satu inilah ya. Kalian mengumpulkan sebanyak mungkin satelit-satelit yang mengelilingi bumi, periodenya dan sumbu panjangnya, kemudian diplot. Dia pasti berada dalam satu kurva lengkungan tertentu ya, ininya. Setelah kita tadi menyimak tentang hukum-hukum Kepler ya, selanjutnya coba kita lihat hukum-hukum Newton ya. Karena sebagaimana hukum Kepler, hukum Newton ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan pergerakan planet-planet mengelilingi matahari maupun satelit-satelit mengelilingi bumi ya. Bahkan seperti sudah kita sampaikan sebelumnya, kalau hukum Kepler itu diturunkan secara empiris, maka kemudian hukum-hukum Kepler tersebut dibuktikan kebenarannya secara matematis ya, menggunakan hukum-hukum Newton ya. Hukum-hukum Newton ini dikeluarkan 1686 dan 1687 ya. Ada buku yang terkenal dari Newton, yaitu Mathematical Principle of Natural Philosophy lah ya, judulnya. Ini cover bukunya. Dan di sana Newton menjelaskan hukum-hukum pertama, kedua, dan ketiganya ya. Mungkin kalian ingat di kuliah di TPB atau bahkan sebelumnya ya di SMA ya. Jadi misalnya hukum pertama tuh hukum inersia ya. Jadi suatu benda akan diam, kalau benda yang diam dia akan diam terus, kalau dia yang bergerak teratur akan bergerak teratur sampai ada gaya luar yang mempengaruhinya ya. Kira-kira semacam itu hukum inersia ya. Dan kemudian kalau ada gaya luar yang mempengaruhinya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan momentum tergantung kepada besar gaya yang dialaminya atau diberikan dari luar tersebut, dan nanti arahnya dalam arah yang sama dengan gaya tersebut ya. Atau kalau secara matematis bisa saudara lihat di sini. Jadi gaya itu sama dengan perubahan momentum terhadap waktu, atau sama dengan nanti massa kali perubahan kecepatan terhadap waktu, atau yang biasa kita kenal sama dengan M kali A ya. Di mana M itu sama dengan massa, A itu percepatan ya.
Ini terkenal sekali hukum ini. Dan kemudian hukum ketiganya, kalau untuk setiap aksi selalu ada reaksi balik yang besarnya sama ya. Jadi hukum-hukum Newton ini sebenarnya saling berurutan ya. Jadi hukum pertama kalau kita ulang kembali, suatu benda akan tetap diam kalau dia dalam posisi diam, atau dia akan bergerak lurus teratur selama dia bergerak lurus teratur, sampai kemudian ada gaya yang bekerja, gaya luar yang bekerja merubah kondisi tersebut ya. Dan kemudian kalau gaya luar tersebut, misalnya F bekerja tersebut berlaku pada benda tersebut, maka benda tersebut akan mengalami perubahan momentum, dan kemudian benda tersebut akan mengalami percepatan yang rumusnya F sama dengan M kali A. Dan konsekuensinya kalau ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem sebagai aksi, maka nanti akan selalu ada reaksi balik ya. Nah, kemudian dari ketiga hukum Newton ini, Newton juga pada tahun 1687 memformulasikan hukum gravitasinya yang berbunyi bahwa setiap partikel massa di alam semesta ini akan menarik partikel massa lainnya dengan gaya yang sebanding dengan perkalian massa-massa partikel tersebut, yaitu M1 dan M2, dan besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Saya pikir ini kita familiar sekali ya, bahwa gaya tarik menarik antara suatu atau dua benda M1 dan M2 itu sama dengan M1 M2 dibagi R kuadrat ya. Di mana nanti ada juga pengalinya, yaitu konstanta gravitasi universal ya. Dan ini kemudian bisa digunakan untuk menjelaskan pergerakan satelit mengelilingi bumi ataupun planet mengelilingi matahari gitu ya. Jadi hukum gravitasi Newton yang diderive dari hukum-hukum sebelumnya ini ya, kemudian digunakan oleh orang untuk bisa membuktikan hukum-hukum Kepler 1 sampai 3 secara matematis ya. Kalian bisa explore sendirilah nanti ya dari buku atau dari jurnal atau dari internet ya tentang hukum-hukum Newton ini. Nah, selanjutnya kita lihat elemen orbit Keplerian ya. Jadi seperti kita ketahui kan orbit satelit mengelilingi bumi itu mengikuti kaidah hukum Kepler lah ya. Oleh sebab itu dinamakan orbit Keplerian. Nah, biasanya suatu orbit satelit mengelilingi bumi itu didefinisikan dengan 6 parameter ya. Jadi coba lihat gambar di sini. Jadi kalau katakanlah ini pusat bumi ini ya, ini pusat bumi. Kemudian kita gambarkan sistem koordinatnya ini dalam sistem koordinat CIS ya. Jadi sumbu X-nya mengarah ke titik semi vernal equinox. Kemudian sumbu Y-nya tegak lurus. Dan sumbu Z-nya ke arah kutub CEP ya. Celestial Ephemeris Pole. Dan kemudian ini kita gambarkan potongan orbit ya, satelit yang mengelilingi bumi. Nah, nanti ada 6 parameter untuk mendefinisikan orbit ini dalam sistem koordinat CIS ini ya. Jadi yang pertama namanya right ascension dari titik nodal. Titik nodal itu titik ascending node ya, titik satelit menuju dari bawah bidang ekuator ke atas ya, ke arah
ke atas bidang ekuator ya. Itu titik nodal, yaitu ascending node. Nanti kalau di belakang dia turun itu namanya descending node ya. Jadi ini titik naik dari satelit dan yang di belakangnya itu nanti titik turunnya ya, descending node. Nah, yang namanya right ascension itu sudut pada bidang ekuator ini dihitung dari arah ke titik semi berlawanan arah jarum jam ke arah titik nodal ini ya. Nah, ini namanya right ascension of ascending node ya. Jadi right ascension ini kadang-kadang di bahasa Indonesia namanya ascensio recta. Jadi ini parameter pertama. Jadi mendefinisikan titik nodal atau ascending node dari orbit ya, dari satelit. Kemudian ada yang namanya inklinasi orbit. Jadi inklinasi orbit ini I. Jadi I ini sudut antara bidang orbit dengan bidang ekuator ya. Itu namanya inklinasi. Kemudian ada yang namanya argumen of perigee. Jadi argumen of perigee ini adalah sudut ini ya, geosentrik dari arah ke titik nodal kemudian sampai ke arah perigi ya. Jadi ini untuk mendefinisikan di mana periginya berada ya. Jadi sudut pada bidang orbit ya tentunya di sini geosentrik dia diukur dari arah ke titik nodal sampai ke arah ke perigi ya. Nah, ini namanya argumen of perigi. Nah, ini omega. Nah, kemudian parameter lainnya adalah A dan E. Ini mendefinisikan sumbu panjang dan eksentrisitas dari orbit satelit. Nah, yang terakhir parameter yang namanya anomali sejati. Anomali sejati ini mendefinisikan sebenarnya mendefinisikan posisi satelit di bidang orbit ya, karena satelit ini kan bergerak terus. Nah, jadi anomali sejati ini sudut geosentrik pada bidang orbit dari arah ke perigi sampai ke arah ke satelit ya. Nah, jadi ada 6 ya. Right ascension of ascending node, kemudian ada inklinasi, ada argument of perigi, kemudian ada sumbu panjang dan eksentrisitas, dan kemudian di sini ada yang namanya anomali sejati ya. Ini 6 elemen orbit Keplerian. Nah, kalau kita lihat-lihat sebenarnya elemen right ascension of ascending node dan inklinasi dia mendefinisikan orientasi bidang orbit dalam ruang. Jadi ini kalau misalnya ini orbitnya, kita lihat ini orbit, kita mendefinisikan si orbit ini dalam ruang ya. Jadi pertama kita definisikan dulu dia terhadap sistem koordinat CIS, dia posisinya di mana ya. Tapi kemudian juga kemiringannya berapa. Nah, ini dengan inklinasi dan right ascension of ascending node. Kalau argumen of perigi yang omega ini mendefinisikan lokasi perigi ya. Karena perigi ini kan bisa di mana-mana ini bergerak ya. Nah, kalau dipantek di sini berarti sudah periginya di sini. Kita tahu jadi bidang orbitnya dalam arah ini. Kemudian juga lokasinya dalam ruang sudah didefinisikan dengan right ascension dan inklinasi. Kemudian selanjutnya kita mendefinisikan besar dan bentuk
elips ini, orbit ini. Jadi A-nya berapa dan eksentritasnya berapa ya. Nah, kemudian yang terakhir, karena bidang orbitnya sudah didefinisikan dengan 5 parameter ini, selanjutnya kita mendefinisikan si satelitnya di dalam bidang orbit tersebut, yaitu dengan yang namanya anomali sejati ya. Jadi sebenarnya 6 elemen orbit Keplerian ini mendefinisikan orientasi, bentuk dan ukuran bidang orbit, dan lokasi periginya, dan juga mendefinisikan satelit di dalam bidang orbit tersebut ya. Coba kalian nanti lihat-lihat lagi lah ya. Jadi memang ini harus bisa direnungkan lah ya, dilihat-lihat itu ya. Oh, biar paham ya. Jadi elemen orbit Keplerian. Nah, kemudian yang perlu dicatat juga dalam konteks elemen orbit Keplerian, 5 elemen orbit Keplerian, yaitu right ascension of ascending node, inklinasi, argumen of perigi, sumbu panjang orbit, dan eksentrisitas. Ini diasumsikan konstan terhadap waktu ya. Sedangkan anomali sejati dia berubah dengan waktu. Tapi perlu dicatat nanti bahwa dalam kondisi sebenarnya kelima parameter ini juga berubah ya dalam real world-nya, meskipun perubahannya kecil kan. Karena kan kalau orbit Keplerian ini menganggap two body problem saja, hanya ada satelit dan bumi ya. Padahal kita tahu ada juga bulan, matahari, planet-planet lainnya yang gaya gravitasinya ya tentunya bisa mempengaruhi nantinya bentuk orbit ya. Dan juga Keplerian motion ini kan menganggap satelit bergerak dalam ruang hampa ya. Padahal kita tahu ada atmosfer ya, sehingga ada atmospheric drag dan segala macam yang merupakan gaya penghalang pergerakan satelit juga dalam orbitnya. Jadi memang nanti akan ada perubahan-perubahan lah, istilahnya perturbasi nanti kita bicarakan ya. Oleh sebab itu nanti ada koreksi-koreksi biasanya ya dalam penentuan koordinat satelit menggunakan elemen-elemen orbit Keplerian. Biasanya nanti juga ada elemen-elemen perturbasinya, elemen-elemen koreksinya ya, untuk menentukan lebih detail ya. Dan nanti yang perlu dicatat juga epok saat melintasi perigi kadang-kadang bisa juga digunakan untuk menggantikan elemen anomali sejati ya, yang menentukan posisi satelit ada di mana dalam orbit. Karena kalau epok saat melintasi periginya diketahui, nanti kan kita tinggal menghitung saja. Oh, sekarang jam segini, kita tahu jam dia waktu melintasi perigi jam berapa ya, kita tahu sekarang posisinya ada di mana ya. Jadi bisa juga nanti jangan kaget kalau ada yang tulisan mungkin yang memasukkan epok lintas perigi itu sebagai pengganti anomali sejati ya, bisa saja ya, bisa digunakan lah itu ya, karena prinsipnya sama, yaitu untuk memfasilitasi kita untuk menentukan posisi satelit dalam bidang orbitnya dari waktu ke waktu. Nah, kemudian nanti dalam konteks orbit Keplerian ini, anomali itu biasanya ada 3 jenis ini ya. Ada yang namanya anomali sejati, ada yang anomali menengah, ada yang anomali eksentrik. Gambarannya semacam ini. Jadi kalau ini bidang orbit ya, ini ada posisi satelit. Yang namanya anomali sejati kan sudut ini ya, sudut yang dihitung dari arah ke perigi. Nah, arah perigi ini dalam sistem koordinat
orbital ke arah perigi ini menjadi sumbu X ya. Dan sumbu Y-nya dari pusat bumi ya tegak lurus. Jadi di bidang orbit ya. Nah, ini sudut anomali sejati. Tapi kalau ini kita perpanjang ke lingkaran yang pusatnya sama dengan sumbu apa yang jari-jarinya sama dengan sumbu panjang orbit, kemudian kita dapatkan anomalinya, maka ini namanya anomali eksentrik ya. Nah, kemudian kalau anomali menengah itu kita mendefinisikan bahwa sudutnya ini membesar secara uniform ya. Jadi kalau ada satelit, misalnya kalau di perigi dia M-nya sama dengan 0, kemudian dia bergerak sepanjang orbit gitu ya, dengan kecepatan yang uniform yaitu 360 derajat per putaran. Kemudian kembali lagi ke perigi, M-nya 360. Nah, jadi M yang didefinisikan secara matematis ini namanya mean anomali, anomali menengah. Nah, kenapa diperkenalkan tiga istilah ini? Karena nanti untuk keperluan perhitungan, kadang-kadang lebih mudah menggunakan misalnya anomali menengah ya, atau kadang-kadang anomali eksentrik ya. Jadi ini untuk keperluan perhitungan saja nantinya ya, mana yang lebih memudahkan ya untuk perhitungan. Nanti kita lihat lah ya. Nah, ini misalnya contoh hubungan antar anomali ya. Jadi yang paling gampang kan sebenarnya ditentukan itu mean anomali ya. Mean anomali misalnya kita tahu waktu lintas perigi. Jadi kapan si satelit melintas perigi itu paling gampang ya diketahui ya. Karena nanti dari plot jejak satelit paling kelihatan kan, dia yang paling dekat, paling ujung. Kemudian mean motionnya kita bisa tahu kan, 360 derajat dibagi periode gitu ya. Dan ini bisa dihitung. Jadi mean motion ini bisa dihitung, kemudian TP ini waktu lintas perigi kita bisa amati ya. Sehingga yang lebih gampang diamati itu sebenarnya mean anomali ya. Padahal nanti kita untuk keperluan realnya ya kita nanti perlu anomali sejati. Nah, ini makanya kenapa diperkenalkan tiga istilah anomali ini ya. Karena umumnya yang lebih mudah diamati, diobservasi itu mean anomali, tetapi dalam perhitungan nanti karena geometrinya itu realnya adalah dalam sistem koordinat orbital, kita memerlukan true anomali, anomali sejati yaitu F kecil ini ya. Maka kemudian nanti biasanya perhitungannya itu dari M kita menghitung E, kemudian dari eksentrik anomali kita masuk ke true anomali ya. Atau kita bisa menghitung juga rumus pendekatannya menggunakan rumus ini ya. Dan ini untuk keperluan programming lebih mudah nanti ya. Jadi M-nya kan kita bisa hitung. Nanti selanjutnya kita bisa menghitung anomali sejati maupun anomali eksentrik ya. Dan nanti bisa dilakukan secara iteratif ya, berdasarkan rumus-rumus di atas ya. Terserah kita saja sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau ketelitian lebih tinggi nanti ya kita iterasi nantinya ya. Nanti kalau kalian melakukan software coding sendiri lah ya yang terkait orbit satelit nanti akan ketemu masalah ini ya. Tapi sekedar tahu saja
bahwa ketiga jenis anomali ini memang diperkenalkan untuk memfasilitasi perhitungan-perhitungan dari data pengamatan yang lebih mudah diamati, yaitu M, untuk menjadi anomali sejati yang memang secara geometri diperlukan ya untuk perhitungan koordinat nantinya. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi kalau saudara pernah masuk ke stasiun pengendali satelit nanti ya, nanti bisa melihat lah ya bagaimana satelit itu bergerak, atau bahkan bisa melihat jejak satelitnya di permukaan bumi ya. Kalau ini contoh animasi pergerakan Keplerian dari satelit Explorer 35 yang mengelilingi bulan ya. Nah, ini saya ambil dari situs internet tertentu. Jadi ini digambarkan dalam sistem koordinat XY. Jadi bisa kelihatan di sini ada kecepatannya ya. Kemudian ada ini waktu. Kemudian bisa diketahui R maksimum, R minimum ya. R maksimum itu nanti ya ke arah apoginya, R minimumnya ke arah periginya ya. Jadi memang perigi dan apogi lebih mudah kelihatan ya. Dan kemudian nanti ya ini ada min anomali kalau dianggap kecepatannya 360 derajat per periodenya ini ya. Jadi ini contoh saja. Jadi bisa di animasikan, atau bahkan kalau satelit-satelit sekarang ini kan sudah banyak membawa GPS ya. Kalau koordinatnya juga kemudian dikirimkan ke stasiun segmen kontrolnya kemudian bisa memantau ya pergerakan satelit dan bisa menggambarkan jejak satelit di permukaan bumi ya. Nanti kita lihat ya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kalau kita lihat orbit Keplerian ya, kalau kita lihat dari luar angkasa, orbit Keplerian ini kan sebenarnya sederhana ya. Kita lihat ini ada orbit, ada satelit mengorbit bumi, kemudian dia ikut berevolusi mengelilingi matahari, tapi ya orientasinya dalam ruang ya mirip-mirip aja ya, hampir sama ya. Jadi dia sederhana lah kalau dari luar angkasa dilihat satelit ini mengorbit bumi ya. Kalau satu satelit ya begitu saja terus ya. Meskipun nanti ada perubahannya sedikit-sedikit lah ya. Tetapi kalau dilihat dari suatu titik yang ikut berputar dengan bumi, ya memang orbit Keplerian jadi kelihatan tidak statis seperti kalau kita lihat dari luar angkasa ya. Karena kalau kita berdiri di permukaan bumi, kitanya juga ikut berotasi dengan bumi. Cuma memang orbit ikut berevolusi ya. Kalau orbitnya sendiri kan tidak berotasi dengan bumi ya. Karena bumi berotasi, orbitnya tetap di sana, tapi orientasi orbit dalam ruangnya tetap, tapi dia bergerak juga mengelilingi matahari ya. Sehingga nanti kelihatannya memang bagi kita yang di bumi ya seperti ya cukup kompleks lah ya, ada jejak satelitnya ya, nanti kita lihat ya. Meskipun tidak kompleks-kompleks betul ya, tapi minimal dia tidak sesederhana kalau dilihat dari angkasa ya. Ini sekedar pengetahuan umum lah ya, biar kalian tahu lah. Nah, sekarang coba kita ulang kembali ya. Ini sedikit materi tentang geometri elips. Karena kita nanti terkait dengan orbit selalu akan berkecimpung dengan perhitungan-perhitungan yang berbasiskan pemanfaatan elips ya. Makanya kita ulang kembali lah. Nah, biasanya kalau elips ini seperti kita ketahui punya dua titik fokus ya.
Jadi dalam gambar ini ada A, ada B, kemudian juga di elips ada sumbu panjang ya, dan sumbu pendek ya. Ini kita sudah bicarakan kan pada saat kita membicarakan sistem koordinat ya, ada elipse referensi. Nah, pendefinisian elips itu kan, elips ini adalah kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya ke dua titik fokusnya ini selalu sama ya. Jadi ini digambarkan ada titik P misalnya, jarak ke titik fokusnya R1 dan R2, maka berdasarkan pendefinisian elips, R1 plus R2 ini selalu konstan dimanapun dia berada. Nah, mungkin pertanyaannya konstannya itu sama dengan berapa ya? Coba kalau kita lihat, kalau seandainya titik P-nya ini ada di sini misalnya. Kan berarti R1-nya sama dengan ini ya. Kemudian R2-nya sama dengan ini. Ya, sampai titik B ini ya. R1-nya sampai titik A. Nah, karena jarak dari katakanlah kedua ujung apogi ini ke masing-masing fokus sama, berarti jumlah ini dan yang garis di bawahnya ini akan sama dengan jarak dari dua titik ini ya, yang jarak antara di sini, antara katakanlah ini apogi, misalnya di sini periginya. Jadi jumlah jaraknya ini sama dengan berarti 2A ya, ini sama dengan diameter di ekuator elips ini. Jadi R1 plus R2 konstan, nah konstannya itu sama dengan 2A. Dan nanti kalau kita ambil titiknya persis di sini, ya, ke sini ya. Nah, kalau dari tengah ini berarti ini sama dengan A, dan ini sama dengan A, ya. Nah, sehingga kalau kita definisikan jarak antara titik fokus dengan pusat elips sama dengan C, berarti kalau ini C, ini A, dan ini kan sumbu pendek ya, ini B, maka dalam satu elips berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat minus B kuadrat ya. Ini rumus Pitagoras. Dan eksentrisitas elips itu adalah didefinisikan sebagai C dibagi A ya. C dibagi A, atau kalau mau dimasukkan rumus di atas ya sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat per A ya. Ini sudah kita ketahui kan. Dan saudara lihat di sini kalau eksentrisitasnya 0, maka A sama dengan B ya. Dia akan berbentuk lingkaran ya. Jadi ini beberapa dasar ya yang dari geometri elips yang mungkin saudara perlu ulang-ulang kembali ya. Nah, kita sudah melihat juga ini ya sebelumnya. Jadi sistem koordinat orbital itu dia sistem koordinat di bidang orbit ya, di mana titik nolnya itu di pusat bumi, titik nolnya pusat bumi, dan dia sistem dua dimensi. Sumbu X-nya itu dari pusat bumi ke arah perigi, sumbu Y-nya tegak lurus ya. Jadi dia sederhana sistem koordinatnya ya. Dan nanti ini anomali sejati, ini anomali eksentrik seperti kita sampaikan sebelumnya ya. Dan nanti saudara lihat perbandingan ini QR dibanding PR ini sama dengan B dibanding A ya. Secara geometri bisa kelihatan kan ya. Coba saudara kutak-atik lah. Nah, nanti saudara lihat di sini koordinat satelit bisa ditentukan
pakai rumus sebenarnya saudara lihat koordinat satelit, misalnya satelit ada di sini, kalau misalnya jarak dari pusat ke satelit ini misalnya R ya, maka kita bisa lihat X itu sama dengan R cosinus F ya, atau dan Y-nya nanti ya R sinus F ya, anomali sejati ya. Jadi ini R-nya, kemudian cosinus F dan sin F ya. Nanti bisa juga dinyatakan terhadap sudut anomali eksentriknya ya, seperti ini. Coba nanti saudara turunkan ini ya, mudah ya. Kemudian kalau Y-nya nanti B sin E ya. Nah, coba nanti saudara turunkan juga ini. Saudara kotak-atik secara geometri dapat ya. Dan kemudian panjang vektor R ini bisa dihitung menggunakan rumus ini. Dan nanti koordinat orbital ini yang X, Y, dan 0 ini bisa ditransformasikan ke sistem koordinat CIS ya. Nanti kita bisa hitung koordinat ini, di mana vektor koordinat CIS ini adalah dihitung dari formulasi ini ya, matrik-matrik rotasi dari right ascension of ascending node, inklinasi, dan ini argument of perigi ya. Kalau minus itu berarti dia berbalik arah dalam arah yang kebalikan daripada perhitungan dari sudut-sudut tersebut ya, dikalikan vektor posisinya dalam sistem koordinat orbital, di mana yang sumbu Z-nya ini dinolkan ya. Coba kalian bisa dicoret-coret sendiri ya untuk pembuktiannya. Kalau di sini agak sulit kita menjelaskan karena perlu papan tulis lah ya sebenarnya untuk ini ya. Selanjutnya kita lihat beberapa variabel yang juga sering digunakan dalam mengkarakterisir atau menjelaskan pergerakan satelit mengelilingi bumi ya. Nah, ini ada yang namanya jarak dan tinggi dari apogi serta perigi ya. Karena ini yang seperti kita tunjukkan sebelumnya lebih mudah diamati ya atau diestimasi. Nah, jarak apogi itu adalah jarak dari pusat bumi ke apogi ya. Jadi jarak apogi ini jarak dari pusat bumi ke apogi. Kalau tinggi apogi, tinggi dari permukaan bumi ke apogi ya. Begitu juga kalau jarak perigi itu jarak dari pusat bumi ke perigi, ke titik perigi, dan tinggi perigi adalah tinggi dari permukaan bumi sampai ke titik perigi ya. Kenapa ini perlu diketahui juga? Karena nanti berdasarkan data jarak dan tinggi apogi ataupun perigi ini, kita bisa menghitung parameter-parameter orbit lainnya seperti sumbu panjang dan eksentrisitas ya. Dan rumusnya bisa kita lihat di sini. Kalau kita ingat geometri elips sebelumnya ya. Jadi kalau jarak apogi ya tinggal A ditambahkan C ya. Kalau jarak perigi nanti kita lihat jarak perigi berarti ini ya. Jarak perigi itu berarti sumbu panjang dikurangi C ya. Sumbu panjang dikurangi C.
dan jarak apogi ditambahkan jarak perigi nanti sama dengan 2A ya. Nah, kalau tinggi apogi kita lihat nanti tinggi apogi itu berarti jarak apogi dikurangi sumbu panjang ya. Jadi rumusnya ini. Kalau tinggi perigi ya nanti jarak perigi dikurangi sumbu panjang bumi di ekuator ya. Dan kalau kita kembali ke sini, kita ingat sebelumnya ya, bahwa C itu sama dengan A kali eksentrisitas ya. Karena eksentrisitas kan C per A ya. Jadi C itu sama dengan A kali E. Jadi jarak apogi A kali 1 plus E, kalau jarak perigi A kali 1 minus E ya. Dan kalau orbitnya lingkaran, E-nya 0, nanti ya jarak apogi dan jarak perigi sama ya. Jadi ini definisi jarak apogi, jarak perigi, tinggi apogi, dan tinggi perigi ya. Nah, kemudian juga kecepatan satelit ini juga perlu diketahui, meskipun kita sudah singgung sebelumnya ya. Nanti ini berdasarkan formulasi hukum Newton, gravitasi Newton, kita bisa menghitung nanti kecepatan satelit di dalam orbitnya menggunakan rumus ini ya. Jadi kita lihat nanti kecepatan satelit itu, kalau ini konstanta gravitasi geosentrik bumi, suatu konstanta, kemudian sumbu panjang juga konstan ya untuk satu orbit yang sudah ditetapkan. Jadi kecepatan itu tergantung hanya dengan jarak geosentrik ke satelit ya. Jadi kita lihat di sini semakin jaraknya semakin dekat ke bumi, semakin kecil ya kecepatannya semakin besar ya. Dan kalau jaraknya semakin jauh ya kecepatannya semakin kecil ya. Ini sama seperti berdasarkan hukum Kepler kedua ya. Dan tergantung kecepatan itu hanya tergantung jarak satelit ke pusat bumi ya. Dan jarak geosentrik sendiri nanti bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi tergantung bentuk dan ukuran orbit serta ini true anomali ya, anomali sejati yang kita sudah bahas sebelumnya. Sedangkan periode satelit mengelilingi bumi nanti juga bisa dihitung dengan rumus ini ya. Jadi periode itu ya ini hukum Kepler ketiga kan sebenarnya ya. Jadi T kuadrat per A pangkat 3 suatu konstanta nanti ya. Di sini 4V kuadrat per GM ya. Jadi ini sudah kita ketahui sebelumnya dari hukum Kepler 3 ya. Tapi oleh Newton kemudian ini formulasi matematisnya ya dibuktikan. Nah, kemudian juga kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa kecepatan satelit itu akan maksimum di perigi, karena perigi ini titik yang paling dekat dengan bumi di dalam orbitnya, dan minimum di apogi ya. Yang minimum di apogi karena memang titik apogi ini yang paling jauh ya. Dan nanti kecepatannya ini bisa dihitung berdasarkan rumus-rumus ini ya. Bisa diturunkan dari rumus-rumus sebelumnya ya. Jadi kecepatan satelit itu bisa diturunkan, bahwa kecepatan di perigi dan di apogi itu sudah tergantung hanya sumbu panjang dan eksentrisitas dari orbit ya. Dan juga nanti berlaku formula semacam ini
Jadi kecepatan satelit di perigi dikalikan ini jarak perigi sama dengan kecepatan di apogi dikalikan jarak apogi ya. Jadi kalau kita tahu salah satu parameternya atau tiganya, kita yang lainnya kita bisa hitung ya berdasarkan rumus ini. Jadi itu yang perlu saudara ketahui, tapi bisa dilihat-lihat di saudara kalau mau coret-coret rumus sendiri ya. Coba mulai dari persamaan yang sebelumnya, yang awal, dan kemudian turunkan persamaan ini ya. Kecepatan satelit di perigi, di apogi, dan di titik-titik lainnya ya. Nah, ini materi sistem orbit yang pertama. Jadi minggu depan akan kita teruskan ya pembicaraan kita atau diskusi kita tentang sistem orbit ya. Minggu depan kita akan bicara misalnya jenis-jenis orbit, jejak satelit, kemudian gaya-gaya perturbasi yang mempengaruhi pergerakan satelit di orbit dan seterusnya ya. Tapi untuk bagian pertama ini tolong kalian para mahasiswa mengerjakan tugas ketujuh ini. Jadi yang pertama ini untuk agar saudara punya insight ke hukum Kepler ketiga ya. Jadi coba saudara tabulasikan periode dan panjang sumbu panjang A dari sebanyak mungkin satelit-satelit artifisial bumi ya. Apakah itu satelit navigasi, satelit inderaja, satelit komunikasi ya. Tapi yang minimal saudara cari 4 satelit navigasi, misalnya GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, kemudian satelit inderaja saudara cari dari mulai Landsat atau apa Sentinel dan lain-lain ya. Kemudian satelit-satelit lainnya lah ya yang saudara perlu tambahkan ya, bisa satelit cuaca ya dan satelit-satelit militer maupun apapun ya, masukkan saja ya. Nah kemudian coba saudara buat grafik T kuadrat terhadap A pangkat 3 ya dari semua data satelit tersebut. Jadi ini coba nanti saudara akan dapat garis lurus kan ya. Kemudian yang kedua ini saudara menghitung berdasarkan rumus-rumus yang sudah diberikan sebelumnya ya. Ini ada suatu satelit diketahui tinggi apoginya dan tinggi perigi. Coba saudara hitung kecepatan satelit tersebut saat melintasi apogi dan perigi. Kemudian periode satelit dalam bidang orbit tersebut ya. Dan dalam soal ini diketahui ini jari-jari bumi di ekuator 6378,137 km ya. Dan kemudian ini ada juga satu satelit orbitnya lingkaran mengelilingi bumi, ketinggiannya ini dari atas permukaan bumi. Coba hitung kecepatan satelit dalam bidang orbitnya ya. Jadi ini untuk tugas saudara lah ya. Jadi itu saja pertemuan kita kali ini. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan sistem orbit bagian kedua ya. Terima kasih.